Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu kedua setelah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pemberita firman pada hari Minggu ini dilayani oleh Vikaris Yohan Muncesula, STH. Jemaat, mari kita berdiri dan kita menyanyikan Gita Bakti 12 ayat 1. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, dengarlah nats pembimbing. Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Demikian nats pembimbing Kejadian pasal 31 ayat 44. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 249. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk pada doa pengakuan dosa. Jemaat, mari kita mengaku kesalahan dan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah pengakuan kami ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat, maka disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13 menyatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang setia atas janji-Mu selalu menyertai, memberkati kehidupan umat-Mu. Janji Tuhan nyata dalam kasih Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Maka di minggu saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan kami bacakan dari Alkitab. Tuhan memberkati akan kami semua jemaat Tuhan, sehingga ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami dikuatkan dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membimbing kami, agar kami mengerti tentang kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri dan kita akan mendengar pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?"
Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mespa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, idealnya keluarga memiliki ciri-ciri hidup bersama dalam satu tempat tinggal, memiliki hubungan yang harmonis, memperoleh kesehatan, keadaan sosial yang baik, bahkan secara finansial itu cukup baik dalam kehidupan keluarga. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kerap kali apa yang dipikirkan atau idealnya keluarga itu tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan. Ada berbagai macam perselisihan, berbagai macam persoalan yang seringkali kita temukan dalam kehidupan keluarga. Semakin renggang hubungan antara orang tua dan anak-anak. Bahkan dalam banyak pengalaman, kerap kali timbul persoalan antara mertua dan anak mantu. Ini kenyataan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini merupakan bagian cerita mengenai pasang surut kehidupan keluarga antara Yakub dan Laban. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, maka Yakub adalah anak mantu dari Laban, di mana ia diberikan anak-anak dari Laban 2 orang, yaitu Rahel dan Lea. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 secara keseluruhan perikop ini sampai pada ayat 53, maka kita mengingat kembali tentang kisah perjalanan kehidupan Yakub. Ketika ia diberkati oleh ayahnya,
karena menipu hak kesulungan kakaknya sendiri. Maka ia telah diperintahkan untuk pergi ke tanah wilayah Haran. Maka di sana ia akan berjumpa dengan keluarga Laban. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, selama berapa tahun Yakub tinggal bersama dengan Laban sampai ia memperoleh istri dan keturunan. Selama 20 tahun ia bekerja dengan jaminan anak-anak dari Laban, pamannya sendiri. Ia memperoleh istri, ia memperoleh keturunan, bahkan ia memperoleh begitu banyak harta kekayaan. Karena kalau kita melihat pada ayat seterusnya, nampaknya kehadiran Yakub di tengah-tengah kehidupan keluarga Laban. Ia memperoleh begitu banyak harta kekayaan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan begitu banyak kekayaan yang melimpah, dengan mendapatkan istri bahkan keturunan, Yakub tidak ingin menetap di tanah Haran. Tetapi kemudian muncul kerinduan untuk kembali kepada kampung halamannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat pada bacaan sebelumnya, Yakub ingin meminta izin kepada Laban agar ia kembali kepada kampung halamannya. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihat dalam bacaan, Laban tidak sempat menginginkan atau mengizinkan kepergian Yakub bersama dengan anak cucunya. Karena ada dua alasan sebenarnya yang dipegang oleh Laban. Yang pertama, bagi Laban kehadiran Yakub, maka di tengah-tengah kehidupan keluarganya ia diberkati Tuhan dengan begitu banyak kekayaan. Yang kedua, bagi Laban, ia sangat mengasihi anak-anak dan cucu-cucunya, sehingga ia tidak mengizinkan Yakub pergi dari tanah Haran. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan keputusan Yakub? Pada bagian pembacaan hari ini, Kejadian 31 pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50, menceritakan tentang bagaimana perjuangan Yakub untuk memisahkan diri atau pergi dari tanah Haran kembali ke kampung halaman di tanah Kanaan. Karena keberatan atau tidak diizinkan oleh Laban, maka keputusan Yakub melarikan diri. Ia pergi dari keluarga Laban. Hal ini terdengar bagi Laban, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat pada pembacaan hari ini, Laban berjumpa dengan Yakub di tanah Gilead atau di pegunungan Gilead. Di sanalah mereka membuat perjanjian perdamaian. Sehingga pada pembacaan di minggu hari ini, bagaimana kita melihat perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban di Gunung Gilead. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat bacaan firman Tuhan kita membaca tadi, maka di situ sebagai simbol tempat untuk mereka membuat perjanjian perdamaian, maka Yakub mengambil batu, membuat timbunan. Timbunan menjadi sebuah tugu. Bagi Laban, ia menamai tempat itu Yegar Sahaduta, dan bagi Yakub tempat itu bernama Galet. Dalam bahasa Aram, Laban menggunakan bahasa Yegar Sahaduta, sementara bagi Yakub tempat itu adalah Galet. Galet artinya timbunan batu yang menjadi peringatan bagi mereka. Tetapi kemudian nama itu juga diberikan nama Mispa, yang berarti di atas segala perjanjian mereka, Tuhan yang menjadi saksi dalam perjanjian kesepakatan mereka. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, simbol tugu atau simbol batu tadi
bukan hanya saja menjadi peringatan mereka, tetapi dalam setiap perjanjian kesepakatan manusia ada Tuhan yang diundang, ada Tuhan yang dilibatkan dalam perjanjian kesepakatan mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita melihat perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban? Tidak saja dilihat sebagai simbol batu timbunan yang kelihatan, tetapi dalam keyakinan kepercayaan mereka ada Tuhan yang kelihatan mendengarkan setiap perjanjian mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa tujuan dari perjanjian damai antara Yakub dan Laban? Mari kita membuka kembali Alkitab kita membaca pada ayat yang ke-50. Di sana firman Tuhan mengatakan, "Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat dengan kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan dari perjanjian damai antara Laban dan Yakub supaya tidak ada pihak lain, tidak ada orang lain, bahkan tidak ada kesempatan bagi Yakub untuk mencela atau menodai anak-anak Laban. Ia tidak diperbolehkan untuk mengambil istri atau orang lain lagi dalam kehidupan keluarganya. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa betapa kecintaan Laban kepada anak-anaknya, sehingga ia membuat perjanjian itu agar anak-anaknya semakin dikasihi oleh Yakub. Walaupun mungkin mereka dipisahkan oleh jarak, mereka hidup berjauhan, tetapi dalam perjanjian itu diingatkan kepada Yakub Tuhan yang menjadi saksi atas mereka, sehingga dalam kehidupan seterusnya Yakub tidak serta-merta melakukan hal yang tidak berkenan bagi anak-anak dari Laban itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang sesungguhnya hidup bersama dan berdampingan, yang selalu kita temukan harus hidup dalam satu rumah, satu tempat tinggal, satu atap, dan itu didambakan oleh banyak orang. Namun selalu dekat hidup dalam satu rumah belum tentu menjamin kualitas kehidupan. Banyak fakta membuktikan bahwa justru ketika keluarga hidup dalam satu rumah, satu tempat tinggal, maka seringkali muncul begitu banyak persoalan. Dan yang seringkali terjadi adalah persoalan antara mertua dan anak mantu. Ada banyak intervensi, ada banyak persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa bukan soal jarak, tetapi bagaimana kita mengatur waktu yang berkualitas dengan kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau kita melihat pada pembacaan hari ini, memang sulit bagi Laban untuk memisahkan diri dengan Yakub. Sulit bagi keluarga anak cucu dari Yakub meninggalkan orang tua Laban itu sendiri. Tetapi hal itu dilakukan dalam rangka perjalanan hidup keluarga mereka masing-masing. Mereka hidup berpisah, memisahkan oleh karena jarak, bukan berarti tidak ada kasih sayang di antara mereka. Selalu ada hubungan kekeluargaan, relasi yang baik yang terjalin dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup berjauhan dengan keluarga bukan berarti tanpa kasih sayang. Hidup berjauhan, memisahkan diri dengan keluarga kita bukan berarti tidak ada kebersamaan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang memisahkan diri dengan keluarga, lambat laun bisa melupakan keluarganya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa
apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Laban dan Yakub yang membuat mereka harus berpisah jauh. Bukan berarti hubungan kekeluargaan mereka dibatasi oleh jarak. Menjaga jarak atau memisahkan diri dari kehidupan mereka tetap dalam rangka membangun hubungan keluarga yang semakin lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat pada pembacaan firman Tuhan hari ini, maka membuka lembaran kehidupan baru yang diikat dengan perjanjian damai antara Yakub dan Laban. Pertama-tama itu harus diwujudkan dalam keluarga. Dalam rangka tema atau apa yang kita bicarakan saat ini mengenai keluarga, sebenarnya tema pasca perayaan tahun 2020 yang sedang pada waktu yang lalu diupayakan oleh panitia untuk bicara soal kita satu keluarga Allah. Walaupun memang dalam perayaan pasca di tahun 2020 ditiadakan begitu banyak kegiatan oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kemudian kalau kita bicara soal perdamaian dalam kehidupan keluarga, maka bagaimana kehidupan kita dibentuk dalam satu iman, satu tekad untuk kita hidup dalam satu keluarga, bagian dari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu diingat juga bahwa dalam minggu ini, di minggu ini, panitia Paskah akan memberikan sambutan akhir dalam rangka kerja mereka dalam perayaan Paskah di tahun 2020. Begitu banyak hal yang telah dilakukan oleh panitia, bahkan partisipasi dari jemaat yang sebenarnya mau mengiring kita, mengajak kita untuk berefleksi soal satu keluarga Allah. Walaupun begitu banyak kegiatan yang telah ditiadakan, tetapi satu hal yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun hubungan yang baik, bagaimana kita merawat kesetiaan, kasih sayang, itu harus nampak pertama kali dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Dan kalau kita lihat dalam bacaan tadi, tujuan perjanjian damai antara Laban dan Yakub untuk menjaga, mengasihi anak-anak dari Laban itu sendiri. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak boleh ada pihak ketiga yang mengintervensi keluarga kita masing-masing. Banyak fakta membuktikan banyak keluarga bisa rusak, banyak keluarga terjadi persoalan-persoalan rumah tangga karena ada pihak ketiga yang hadir mengacaukan keluarga itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bila saat ini dalam hubungan keluarga masih terdapat begitu banyak ketidakdamaian antara orang tua dan anak, masih terdapat tidak harmonis antara hubungan suami istri dalam kesetiaan kasih sayang, masih terdapat begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga, mari kita bangun menjadi sebuah keluarga yang membawa damai sejahtera. Karena Tuhan menginginkan kita untuk memperoleh hidup yang baru, memperoleh damai sejahtera, sebagaimana perjanjian perdamaian yang Tuhan anugerahkan kita melalui Kristus dalam kehidupan kita. Maka mari kita memulai hidup kita dengan hidup yang baru, hidup yang berdamai dengan Tuhan, hidup yang berdamai dengan diri sendiri, dan hidup yang berdamai dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 369A.
Jemaat, mari berdiri bersama-sama, semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu di minggu hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah minggu saat ini. Sekalipun Tuhan, kami belum diizinkan untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah di gedung gereja. Namun biarlah Tuhan, kami percaya melalui ibadah virtual, ibadah online saat ini, kami semakin dikuatkan, bahkan kesetiaan kami untuk selalu rindu beribadah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di minggu ini Tuhan, dalam ibadah yang boleh kami langsungkan, bahkan lewat pemberitaan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang betapa pentingnya kehidupan keluarga yang beroleh damai sejahtera, keluarga yang beroleh kesetiaan, kasih sayang dalam kehidupan kami masing-masing. Maka biarlah Tuhan, firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan di minggu hari ini yang telah boleh berada melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, bahkan tim multimedia yang terus berkarya melayani Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati akan setiap kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam masa muda, masa depan mereka. Tuhan anugerahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, bahkan roh kesetiaan untuk selalu melayani Tuhan dalam setiap kesempatan-kesempatan ibadah. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Pengharapan Cibinong dalam kehidupan keluarga, dalam segala aktivitas kehidupan mereka, di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan mereka. Anugerahkan berkat kesehatan, kekuatan, bahkan banyak hal yang Tuhan boleh buat bagi hidup mereka. Sehingga biarlah keluarga jemaat-Mu selalu diberkati Tuhan. Bahkan khususnya di masa-masa masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan lindungi kami dari berbagai macam bencana. Berikan kesehatan yang terbaik bagi kehidupan kami jemaat-Mu. Sehingga selalu memperoleh kesehatan yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena begitu banyak hal yang Tuhan buat bagi mereka. Baik itu dalam ungkapan syukur hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran, berkat Tuhan dalam pekerjaan, bahkan begitu banyak hal yang Tuhan buat bagi kehidupan mereka. Biarlah ungkapan syukur jemaat-Mu yang selalu menyatakan syukur mereka hanya kepada Tuhan di dalam doa mereka, bahkan dalam bentuk-bentuk materi yang mereka persembahkan melalui gereja-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati, memulihkan akan kehidupan mereka.
sehingga melalui perawatan medis, keluarga yang hadir untuk mendampingi mereka, setiap upaya obat-obatan yang mereka gunakan, Tuhan memberkati akan hidup mereka. Sehingga dengan segala cara Tuhan, mereka boleh memperoleh kesehatan, pemulihan yang baik. Dan biarlah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Jemaat Pengharapan Cibinong, dalam rangka pemulihan kondisi, bahkan kami akan kembali dalam persekutuan ibadah yang akan direncanakan pada tanggal 21 untuk peneguhan sidi, walaupun Tuhan masih dalam berbagai pembatasan warga jemaat yang hadir. Kami mohon biarlah Allah memberkati akan setiap rencana, bahkan dalam peneguhan sidi yang direncanakan ini Tuhan. Sehingga dalam kesiapan kesediaan para anggota katekisasi untuk mereka mengikuti peneguhan bagi orang tua, para pelayan Tuhan, bagi gereja-Mu. Sehingga biarlah pada waktu hari Minggu tanggal 21 kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami, para medis, pihak keamanan yang terus mengupayakan kesehatan, damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan mereka, para pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin negara, para medis, perawat, mereka semua Tuhan yang telah melakukan begitu banyak hal demi kesehatan bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan memberkati akan jerih lelah upaya-upaya mereka, sehingga pekerjaan mereka membawa dampak yang luar biasa, membawa kesehatan yang baik bagi banyak orang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, di dalam Kristus Yesus dan Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang Kau berikan kepadamu.
Jemaat mari berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pemurah, persembahan yang kami berikan kepadamu hanyalah sebagian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan dalam melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali dan mari kita sama-sama mendengar warta yang akan disampaikan oleh Panitia Paskah Jemaat GPP Pengharapan Cibinong tahun 2020 yang merupakan laporan dari hasil kerja panitia. Begitu panitia, dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari Panitia Paskah 2020 akan menyampaikan laporan kegiatan Panitia Paskah. Ibadah perayaan Paskah tidak dapat kami lakukan karena kondisi COVID-19 saat ini, dan kami juga mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Sehingga kami melakukan kegiatan dengan melakukan diakonia pemberian sembako yang berupa beras, minyak sayur, dan juga Indomie. Kami memberikan sembako tersebut dalam 2 kegiatan. Pertama pada tanggal 10 April dengan 41 kakak sebanyak kira-kira 118 jiwa, dan yang kedua tanggal 27 sampai 28 Mei sebanyak 123 kakak dengan 368 jiwa, sehingga totalnya adalah 164 kakak dengan 564 jiwa. Dan kami juga mempunyai kelebihan saldo yang akan kami berikan kepada gereja sebesar 33.193.839. Demikian laporan kegiatan Paskah, dan selanjutnya akan disampaikan kesan dan pesan dari Ketua Panitia. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada seluruh jemaat. Sekiranya kita dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kami dari Panitia Paskah, saya selaku ketua menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena kegiatan kita meskipun secara keseluruhan tidak berjalan, tetapi ada poin penting yang tetap kita bisa lakukan, yaitu kita bisa berbagi satu dengan yang lain dengan mengusung tema kita satu keluarga. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat baik bisa kita lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan diakonia, terutama dalam hal pembagian sembako sebagaimana yang dilaporkan oleh sekretaris panitia tadi. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama jemaat, kepada para donatur, simpatisan yang sudah sangat mensupport kegiatan kami, juga majelis, para sektor yang sangat membantu kami di dalam pendistribusian sembako, dan juga kepada pengurus PKB yang berkolaborasi dengan panitia sehingga informasi-informasi jemaat yang memerlukan sembako boleh kita sampaikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya momentum COVID-19 tahun ini boleh memberikan pelayanan dan karya nyata buat kita untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain dengan semangat tema Paskah kita satu keluarga. Demikian kesan dan pesan dari kami panitia. Sekali lagi mohon maaf dari segala kekurangan yang ada. Kami dari seluruh tim Panitia Paskah mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan PHMJ serta majelis, sehingga kegiatan ini boleh kami akhiri untuk tahun periode program 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat dipersilakan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan
dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita memuji Tuhan, kita bakti 114. Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu keluarga.